Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Permana dari Program Studi Teknologi Rekayasa Elektronika. Di sini saya mempunyai studi kasus, yaitu program sederhana mengetahui sebuah sumber tegangan termasuk tegangan rendah, yaitu ada yang pertama tegangan di bawah 50 volt, maka tegangan rendah, dan 50 volt maka keterangan tegangan menengah. Yang ketiga, 220 volt, maka keterangan tegangan tinggi. Di sini saya akan membuat flowchart studi kasus yang pertama, kurang dari 50, maka tegangan rendah. Yang pertama, kita flowchart start mulai. Lalu yang kedua kita input output seperti jejer genjang data. Lalu kita beri panah ke bawah. Yang kedua kita beri belah ketupat, yaitu decision. Di sini apakah tegangan kurang dari 50? Jika iya, maka kita beri proses tegangan rendah kurang dari 50 volt. Lalu kita beri simbol decision lagi. Jika tidak, apakah kurang
220 volt. Kita beri panah ke bawah sini. Lalu kita beri proses. Tegangan menengah. Lima puluh volt sampai dengan 220 volt. Kita beri proses lagi di sini. Tegangan tinggi lebih dari 220 volt. Kita beri panah ke bawah. Lalu kita beri tombol start untuk mengakhiri. Selesai. Sini kita beri panah. Untuk flowchart program studi kasus yang pertama, seperti ini flowchartnya. Untuk program studi kasus yang kedua, yaitu tegangan 50 volt sampai dengan 220 volt. Tegangan menengah. Sama seperti studi kasus yang pertama, yaitu mulai input tegangan volt, apakah
tegangan kurang dari 50 volt, maka ke kiri. Jika tegangan lebih dari 50 volt, maka eh, kurang lebih 220 volt, maka tegangan menengah. Lanjut untuk program studi kasus yang ketiga, yaitu tegangan lebih dari 220 volt, maka tegangan tinggi. Sama seperti studi kasus yang pertama dan kedua, yaitu mulai kita beli tombol start sini, lalu input, output, input tegangan, kita beri decision, apakah eh, tegangan lebih dari 220 volt, maka jika iya masuk tegangan tinggi. Di sini saya menggunakan aplikasi yang bernama DevG++ untuk membuat codingan flowchart yang tadi kita buat. Yang pertama, studi kasus yang pertama, kita ketik pagar include iostream. Lalu ketik using name svd titik koma, lalu int main buka kurung tutup kurung, kita beri eh, tanda kita untuk memberi simbol float tegangan titik koma code eh, kurang dari 2 kali titik koma 2 kali input tegangan titik koma cin panah ke kanan 2 kali volt titik koma untuk membaca tegangan, masukkan tegangan if dalam kurung buka kurung volt kurang dari 50 titik koma. Code eh, kurang dari 2 kali titik koma titik 2 3 kali masukkan tegangan rendah, lalu kita titik koma,
kita klik ketik else, kita beri perintah eh, code kurang dari 2 kali titik koma tanda petik 2 bukan kasus 1 titik koma return 0 titik koma. Untuk studi kasus yang pertama, kita run, kita F10 atau run. Program menghitung hambatan total rangkaian seri, masukkan nilai hambatan R1. Semisal kita R1 beri 6, lalu R2 6 dan R3 3, maka perhitungan R1 tambah R2 tambah R3. R total maka 15 ohm. Untuk program studi kasus yang kedua, kita ketik tanda pagar include iOS stream, enter, using name space std titik koma int main buka kurung tutup kurung, kita beri tanda float titik koma code kurang dari 2 kali tanda petik 2 input tegangan titik 2 chin fault titik koma if buka kurung tutup kurung volt lebih dari sama dengan 50, kita beri simbol dan 2. Volt kurang dari sama dengan 220, kita beri code kurang dari titik tanda petik 2, tegangan menengah titik koma enter,
Code kurang dari 2 kali tanda petik 2 bukan kasus kedua titik koma run 0 titik koma. Di sini include iStream itu untuk memanggil input output C++ dan using namespace di sini untuk supaya kita bisa menulis kelanjutannya. int di sini fungsi pemrograman untuk memulai berjalan dari kode-kode yang di atas. Lanjut ke float. Float ini tipe angka desimal. Float ini untuk variabel untuk menyimpan nilai p. Lalu code tegangan. Code menampilkan teks dan Cin membaca input, masukkan nilai variabel. Lalu if jika lebih dari atau kurang dari 50, lebih besar atau sama dengan lebih kecil, lalu else di sini jika if salah, jalankan bagian ini yang kemudian read run berguna untuk pemrograman dijalankan tanpa error atau selesai. Lalu untuk yang ketiga, studi kasus yang ketiga, kita ketik pagar seperti tadi, include panah buka panah 2 iOStream enter using namespace std titik koma in main buka kurung tutup kurung float titik koma code input tegangan titik 2 titik koma kita enter Cin panah tekanan 2 kali
V titik koma, enter, if, buka kurung tutup kurung, V lebih dari, tegangan lebih dari 220, maka code panah ke kiri 2 kali, tanda petik 2, tegangan tinggi. Untuk mengakhiri, N titik koma, else, enter, code titik ke kiri, panah ke kiri 2 kali, tanda petik 2, bukan kasus ketiga, panah ke kiri 2 kali, N titik koma, return 0 titik koma, eh, seperti tadi, include IOStream yang sini digunakan untuk memanggil pustaka input, output C++ dan using namespace, supaya kita bisa menulis perintah-perintah yang ada di yang kita mau, dan in main yaitu fungsi untuk memulai program berjalan. Lalu kita simbol float yaitu tipe data angka desimal, yaitu font itu V sama dengan untuk variabel untuk menyimpan nilai, eh, code code ini untuk menampilkan input ke layar, dan sin membaca input, memasukkan input variabel. Lalu if, jika eh, lebih dari 200 220 volt, maka tegangan tinggi. Lalu else itu jika if salah, maka jalankan bagian jika bukan 200, jika ya 200, lebih dari 220 volt, maka akan tampil. Lalu kita run atau F10, kita lebih tegangan dari 220 volt, kita ketik misal 225 volt, maka tegangan tinggi. Sekian video flowchart dan codingan yang saya berikan.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.